Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Memasuki hari yang ke-8, mari lebih sungguh lagi merindukan kehadiran Roh Kudus dan karyanya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bekerjalah Allah Roh Kudus dalamku, nyatakan karunia-karunia. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ku tahu Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin Tuhan, kami percaya dan kami tahu Engkau bekerja di antara kami. Roh Kudus-Mu bekerja, menuntun, membimbing, dan berkarya, memperlengkapi umat-Mu dengan karunia-karunia. 2 hari ke depan ini kami mau merenungkan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Berbicaralah, teguhkan oleh kebenaran-kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk hari ke-8 tentang pencurahan Roh Kudus. Hari ini bicara tentang Roh Kudus dan karunia-karunia Roh. 1 Korintus 12 ayat 7
sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Bapak Ibu bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kata karunia dalam bahasa Yunani adalah karisma, yang dalam bentuk jamaknya kita mengenal karismata. Orang-orang atau kelompok gerakan yang menekankan tentang karunia-karunia Roh Kudus disebut karismatik. Nah, Bapak Ibu, Alkitab menekankan kata karisma ini, karunia ini, dengan Roh Kudus, di mana ini adalah suatu pemberian khusus dari Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Karunia Roh adalah kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus pada saat kita menjadi orang percaya. Kalau saya lebih menekankan saat kita lahir baru, bertobat dan mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, saat roh kita menyala oleh Roh Kudus. Apakah karunia roh sama dengan bakat? Berbeda, Bapak Ibu. Memang kedua-duanya bersumber dari Allah. Tetapi bakat diberikan melalui garis keturunan orang tua kita. Orang tua yang berbakat musik biasanya anaknya menuruni bakat musik itu. Tetapi karunia diberikan langsung oleh Allah Roh Kudus. Dari sisi kapan kita menerima, bakat kita terima sejak lahir. Tetapi karunia kita terima sejak kita lahir baru oleh Roh Kudus. Tetapi sama seperti bakat, karunia juga harus disadari dan dikembangkan dan dilatih. Jadi ada sisi kesamaannya, dua-duanya harus disadari dan dikembangkan dan dilatih. Nah, Bapak Ibu, bakat juga bisa menjadi karunia Roh Kudus. Karena keduanya datang dari Allah. Roh Kudus dapat mengambil dan mengubah bakat kita menjadi karunia Roh Kudus. Saat bakat menjadi karunia Roh Kudus, dia berubah tujuannya. Bakat biasanya berguna bagi sesama dalam tahap alamiah, kehidupan biasa saja. Tetapi karunia roh berguna bagi sesama dalam tahap spiritual, dan khususnya membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Jadi Bapak Ibu, bakat bisa diubah menjadi karunia kalau orang tersebut percaya Yesus lalu bertobat mendedikasikan bakatnya untuk pelayanan kepada Tuhan. Atas dasar ini maka bakat-bakat tertentu dari orang percaya bisa disebut sebagai karunia, walaupun nama karunia itu tidak muncul di dalam Alkitab. Misalnya karunia menyanyi, karunia bermusik, karunia memimpin, karunia mencari dana, karunia menulis, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam sedikit tentang karunia. Dari ayat yang kita baca, ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Ini artinya, setiap orang percaya yang telah lahir baru, menerima baptisan Roh Kudus,
pasti mempunyai karunia Roh Kudus. Kata tiap-tiap orang bukan berarti semua orang, Bapak Ibu, tetapi semua orang percaya yang telah lahir baru dan menerima baptisan Roh Kudus. Ayat 11 saya kutip sekali lagi. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 2 dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kata satu tubuh di sini sudah pasti menunjuk orang-orang percaya. Ini gambaran tentang tubuh Kristus. Orang percaya adalah tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepalanya. Kembali kepada karunia. Berbeda dengan bakat yang ada pada setiap orang sejak lahir, karunia hanyalah ada pada orang Kristen sejati, mereka yang telah bertobat, lahir baru, menerima baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, karena semua orang Kristen sejati diberi karunia Roh Kudus, maka pasti tidak ada orang Kristen sejati yang tidak mempunyai karunia, sehingga ia tidak dibutuhkan dalam gereja, sehingga ia mengambil sikap untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu, jangan sekali-kali menolak untuk melayani Tuhan dengan alasan apapun. Terlebih alasan bahwa saudara tidak memiliki karunia. Jelas itu tidak betul. Inilah berita firman hari ini, setiap kita yang telah lahir baru, menerima baptisan Roh Kudus, pasti memiliki karunia. Dan karunia diberi untuk kita membangun tubuh Kristus gerejanya. Selamat berkarunia, selamat melayani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami memasuki hari ke-8, 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan Engkau berfirman bahwa setiap kami, orang percaya yang telah lahir baru, mengalami baptisan Roh Kudus, maka muncul karunia. Tuhan menganugerahkan karunia roh dalam diri kami. Untuk kami berkewajiban membangun tubuh Kristus, yaitu gereja-Mu. Teguhkan kebenaran firman ini pada setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengar firman pagi ini, yang berdoa bersama, untuk nanti malam bersatu hati dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus yang ke-8. Kami lebih lagi membuka diri untuk Roh Kudus kerjakan, melimpahkan karunia-karunia roh, supaya kami dapat menjadi berkat, melayani Tuhan, melayani tubuh Kristus, dan membangunnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Tuhan, kami menyerahkan setiap persiapan untuk doa 10 hari pencurahan kudus nanti malam. Dan setiap umat Tuhan datang dengan kerinduan, datang dengan haus, datang dengan iman percaya. Tuhan melawat, Tuhan memperlengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu nanti sore dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus hari ke-8. Tuhan memberkati. Shalom.